Hai, selamat datang lagi di sinopsis singkat channel Dawet. Melanjutkan kisah sebelumnya, Fan yang sedang waspada di dalam hutan, rupanya dia sedang diawasi oleh seorang pria yang bernama Gungtan. Yang tidak lain ia adalah sahabat Fan dari kecil. Tetapi dengan kesaktiannya, Fan tidak menyadari keberadaan sohibnya tersebut. Berpindah ke Miho dan Johan, di mana mereka dihadapkan dengan Suryeon yang sudah menyatu dengan pohon keramat, atas bantuan roh Benjule. Mereka pun akhirnya diserang oleh Suryeon yang sedang kerasukan. Di saat pendeta Johan kewalahan menghadapi makhluk tersebut, akhirnya Fan pun datang membantu mereka. Tetapi bukannya kabur, si jurik Benjule malah semakin menggila menyerang mereka bertiga. Fan pun akhirnya harus mengeluarkan mode iblisnya untuk menghadapi si Benjul. Miho pun merayu Suryeon agar kembali sadar, dan berjanji akan membantu Suryeon, agar lelaki yang menyebarkan foto dirinya bisa dihukum. Namun di saat yang bersamaan, Miho pun mengeluarkan kekuatannya untuk membebaskan Suryeon. Dan akhirnya mereka semua bisa keluar dari tempat itu. Beberapa hari kemudian Miho yang tahu mantan Suryeon cuma dihukum 3 tahun atas perbuatannya, kemudian berencana akan mengunjungi Suryeon yang belum sadarkan diri di rumah sakit. Akan tetapi bukannya menyesal, cowok brengsek tersebut malah tertawa di hadapan Miho dan Fan. Yang membuat Miho pun jadi emosi dan menghajarnya. Fan yang jengkel atas kelakuan pemuda tadi, kemudian meminta bantuan Benjule untuk menghukum pemuda tersebut. Dan benar saja, si pemuda yang berniat ingin menyebarkan foto-foto Suryeon, kemudian dibunuh oleh Benjule. Di saat yang bersamaan, Suryeon yang koma akhirnya sadar kembali. Miho yang mendapat kabar si pemuda tewas terbunuh, kemudian mencurigai Fan sebagai pelakunya. Namun Fan menyangkal, karena dia beralasan tidak membunuh manusia. Di saat Miho sudah pergi dari tempat tersebut, rupanya Johan diam-diam memperhatikan mereka. Dan Johan pun, kembali lagi mengintervensi Fan. Dan benar saja, Fan malam itu terpancing emosinya. Karena Johan membawa-bawa nama Wonjeong, yang tidak lain kekasih Fan, yang tewas di masa lalu oleh dirinya, yang kini bereinkarnasi menjadi Miho. Mereka pun bertarung, hingga akhirnya Johan mencoba melakukan ritual pengusiran setan terhadap Fan. Namun Fan berubah kembali menjadi mode iblis nafsu, yang siap membunuh Johan. Akan tetapi Miho pun datang, dan Fan pun lari ke arah dirinya seakan-akan ingin membunuhnya. Alur ceritanya masih bersambung ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum.